Nih, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Firasmadi Putri dan rekan saya Aulia Adin Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil dari makalah kami, yaitu temanya database dengan MySQL. Adapun judul yang kami gunakan yaitu database sifat dan rumus bidang datar dengan MySQL. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi kelompok kami untuk membuat database dari sifat serta rumus pada bangun datar dengan menggunakan MySQL. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa matematika itu adalah ilmu yang fundamental dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari sains, teknologi, hingga ekonomi. Di dalam praktiknya, matematika melibatkan penggunaan berbagai rumus dan teorema yang kompleks serta beragam. Nah, oleh karena itu, mengelola dan menyimpan berbagai rumus matematika di dalam format yang terstruktur itu menjadi sangat penting. Salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan database seperti MySQL. Nah, pengelolaan dan penyimpanan rumus matematika dalam format terstruktur dengan menggunakan MySQL itu ternyata bukan hanya tentang menyimpan data, tetapi juga tentang memastikan apakah data tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pengguna atau tidak. Dan ternyata pendekatan ini juga mendukung transparansi dan reproduksibilitas penelitian matematika yang merupakan aspek penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dari latar belakang ini dapat kita tarik suatu tujuan dibuatnya database sifat dan rumus bidang datar dengan MySQL. Tujuannya salah satunya untuk memberikan pemahaman yang luas tentunya tentang penggunaan database dengan MySQL dalam pengelolaan sejumlah data. Dan tujuan utamanya yaitu untuk mengevaluasi serta menguraikan pentingnya pengelolaan serta penyimpanan berbagai rumus matematika di dalam format yang terstruktur menggunakan sistem basis data MySQL. Nah, di dalam makalah kami itu dibahas beberapa poin. Yang pertama itu membahas tentang konsep dasar MySQL. Kemudian kami juga akan membahas mengenai bahasa query, kemudian berbagai jenis perintah yang ada di dalam bahasa query, kemudian script untuk mendesain database dengan MySQL, lalu langkah-langkah dalam pengujian database dengan MySQL, kemudian ada penggunaan database MySQL di dalam matematika dan kelebihan serta kekurangan dari penggunaan MySQL. Nah, kita langsung saja ke poin yang pertama, apa sih MySQL? Jadi sebelum masuk ke apa itu MySQL, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan database. Nah, seperti yang terlihat di layar, bahwa database itu merupakan sekumpulan data yang tersimpan secara tersusun dengan tujuan agar ketika kita memerlukan data tersebut, itu kita bisa menemukannya dengan mudah karena sudah tersimpan rapi. Jadi, kita bisa mempunyai sejumlah data. Nah, kalau misalkan datanya tidak kita simpan dengan rapi, maka untuk menemukan data yang kita inginkan itu akan susah. Jadi dengan menggunakan database ini kita bisa mempermudah untuk menemukan data yang kita cari. Nah, biasanya kalau misalkan penyimpanan atau penggunaan database ini di dalam sebuah software di laptop atau komputer kita itu biasanya menggunakan database relational. Nah, kemudian barulah kita masuk ke apa itu MySQL. Jadi MySQL itu merupakan program database yang dibuat oleh Michael Widenius. Nah, MySQL juga merupakan database yang paling terkenal dan paling banyak digunakan yang dapat mengolah data dengan skala besar. Jadi sederhananya gitu ya,
MySQL itu sebuah software yang dimana software ini mirip dengan Excel. Akan tetapi kalau Excel itu kan mempunyai limit tertentu ya, hanya beberapa jumlah data. Nah, kalau di MySQL ini sederhananya adalah Excel dalam versi yang bisa menampung jumlah data yang berskala besar. Tetapi kalau di Excel itu kan kita kalau membuat sebuah tabel atau membuat sebuah data itu mudah ya, tinggal mewarnai tabelnya, kemudian kita input datanya. Nah, kalau di MySQL itu kita membuat dulu database-nya. Lalu kita membuat tabel dan menginput datanya itu menggunakan bahasa-bahasa query atau ngoding. Nah, bisa kita lihat gambar di samping kanan ini. Jadi yang bentuknya tabung ini kita ibaratkan sebagai database. Dan ini tuh ada beberapa file yang kita akan simpan atau beberapa tabel yang akan kita simpan ke dalam database. Jadi ibaratnya database ini merupakan sebuah folder. Kemudian tabel-tabel yang kita buat di dalam database itu adalah sebuah file-file. Jadi ya begitu sederhananya, database itu adalah tempat untuk menyimpan berbagai tabel dan file dan data-data yang kita punya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja MySQL? Jadi kita kan nanti misalkan di laptop menginstal sebuah software MySQL. Nah, biasanya di dalam software itu sudah include dengan servernya, MySQL server. Nah, kemudian ketika kita menginputkan berbagai data atau tabel ke dalam server, itu disimpannya di dalam database file. Nah, gimana caranya mengelola data di dalam database file? Itu dikelola oleh MySQL server. Kemudian, ketika kita membuka software, kita bisa membuat sebuah database atau tabel baru. Nah, atau misalkan kita membuka tabel yang pernah kita buat. Nah, kemudian kita memerintahkan atau memberi perintah kepada server untuk mencari data yang kita inginkan. Nah, nanti oleh server diproses, kemudian nanti kita akan dengan mudah mendapatkan data yang kita minta. Kemudian, selanjutnya, ada beberapa fungsi umum dari MySQL. Yang pertama tentunya sebagai tempat penyimpanan data dalam jumlah dan tipe yang sangat banyak. Dan bentuknya itu berupa tabel relasional. Fungsi yang kedua yaitu terdapat bahasa query yang membantu dalam pengambilan data dari tabel. Jadi MySQL ini seperti yang tadi dijelaskan ya, berfungsi untuk membantu kita memproses permintaan kita. Salah satunya itu mengambil data dari tabel yang sangat banyak isinya gitu. Jadi kalau kita cari satu-satu kan tidak memungkinkan. Nah, kalau di MySQL ini dipermudah dengan menggunakan bahasa query. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu membantu pengguna untuk membuat, mengubah, serta menghapus basis data, tabel, indeks, dan kolom. Nah, ternyata di MySQL juga sama ya kayak di Excel. Jadi data, kolom, dan baris yang sudah kita buat itu bisa kita tambah atau kita hapus. Cuman bedanya kalau di Excel itu kan tinggal klik-klik dan tinggal pakai shortcut gitu ya. Nah, kalau di MySQL itu kita harus membuat perintah terlebih dahulu. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sistem keamanan MySQL yang kuat mencakup pengaturan hak akses pengguna, pengaturan kata sandi, dan mekanisme keamanan lainnya untuk mengontrol akses ke basis data dan tabel. Nah, selain untuk menyimpan dan mengelola data, kemudian memodifikasi tabel, ternyata MySQL juga mempunyai fitur untuk menjaga dan melindungi data yang kita simpan. Jadi kita tidak perlu risau kalau data kita bocor ke pengguna yang lain. Nah, kemudian fungsi yang kelima yaitu untuk meningkatkan kinerja basis data termasuk indeks, partisi tabel,
caching, dan tuning parameter konfigurasi. Dan fungsi yang terakhir, MySQL ini mendukung replikasi data untuk meningkatkan ketersediaan dan redundansi data. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu membahas tentang bahasa query. Apa sih bahasa query itu? Jadi, bahasa query itu merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk membuat permintaan informasi atau untuk membuat data dari sistem basis data. Bahasa ini memungkinkan pengguna untuk mengekstraksi, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data yang tersimpan dalam basis data. Jadi, tadi sudah diulas sedikit. Bahasa query ini sama dengan perintah. Nah, ketika kita akan bahasa query untuk membuat tabel. Kemudian ketika kita akan memodifikasi tabel, ya berarti kita harus memasukkan bahasa query atau memberikan perintah untuk memodifikasi suatu tabel. Nah, di dalam MySQL itu ada SQL, salah satu bahasa query yang paling umum dan populer digunakan. Jadi, di dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS itu biasanya menggunakan SQL. Terdapat 3 macam klausa, yaitu select, from, dan where. Jadi, select ini untuk memilih tabel mana yang akan kita pilih. Kemudian, select ini untuk memilih database yang mana yang akan kita pilih. Kemudian from ini untuk memilih tabel mana, dan where ini untuk lebih memilih baris atau kolom yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa contoh bahasa query. Yang pertama itu ketika kita akan memerintah untuk menyeleksi data atau memilih data, bahasa query adalah select bintang from, kemudian sebutkan nama tabelnya. Nah, contohnya, select bintang from mahasiswa. Jadi nama tabelnya itu mahasiswa, where usia lebih dari 20. Jadi kita akan memilih tabel mahasiswa dan akan memunculkan yang usianya lebih dari 20. Kemudian ketika perintahnya yaitu menyisipkan suatu data atau menginputkan data, bahasa query-nya yaitu insert into, kemudian tuliskan nama tabelnya, jangan lupa titik koma. Contohnya, insert into tabel mahasiswa. Apa sih, kolom mana sih yang akan kita tambah datanya gitu. Nah, kolomnya itu kolom nama dan kolom usia. Kemudian isinya apa? Values-nya yaitu untuk namanya Ahmad dan untuk usianya 22 dan untuk di ujungnya jangan lupa menggunakan titik koma. Lalu perintah yang ketiga itu ada pembaruan data. Misalkan 2023 itu Ahmad berusia 22 tahun. 2024 kita harus mengupdate jadi 23 tahun. Nah, bahasa query-nya yaitu update nama tabel. Contohnya, update di tabel mahasiswa, set atau setting, usianya sama dengan 23. Untuk yang mana? Untuk yang bernama Ahmad. Lalu perintahnya yang keempat yaitu menghapus data. Bahasa query-nya adalah delete from nama tabel titik koma. Contohnya, delete from nama tabelnya yang mau dihapus gitu. Nah, kalau misalkan nggak pakai where, itu semua otomatis hapus. Yang dihapus itu adalah yang namanya Ahmad. Jadi nanti Ahmad ini akan terhapus dari tabel mahasiswa. Kemudian yang terakhir itu ada perintah pembuatan dan modifikasi struktur tabel. Bahasa query-nya adalah create table, kemudian nama tabel. Contohnya, create table mahasiswa. Nah, kita akan membuat suatu tabel, namanya tabel mahasiswa. Kita tentukan nih kolomnya apa aja. Yang pertama, kolom ID. Kolom ID ini tipe datanya apa? Biasanya nomor kan. Nah, berarti tipe datanya integer. Kemudian, nah, biasanya ID itu kan tidak boleh diduplikat ya, tidak boleh
kalau misalkan ada ID yang sama itu tidak akan itu akan ditolak oleh server karena kalau ID itu unik ya, tidak ada yang sama. Kemudian kolom yang kedua itu nama, tipe datanya varchar. Kemudian batasnya 100. Kemudian kolom yang ketiga itu usia, tipe datanya sama yaitu integer. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pengujian database dengan MySQL yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aulia Adin Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Iras yang telah menyampaikan sebagian materi untuk MySQL ini. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya izin share screen ya. Nah, apakah sudah muncul semuanya? Mungkin di sini ada pun langkah awal pengujian database dengan MySQL. Nah, sebelum itu, ternyata database software untuk membuat database itu banyak. Salah satunya kan yang sekarang kita bahas ini ada MySQL. Nah, ada pun software terkenal lainnya yaitu ada Oracle, ada Microsoft SQL Server, ada Postgre dan yang lainnya. Tapi di sini kita pakai MySQL karena selain ini paling populer, tapi ini gratis. Jadi kita bisa menggunakan MySQL ini dengan bebas. Nah, ada pun langkah yang pertama yaitu siapkan database yang akan dibuat. Jadi sebelum kita mau membuat database, kita rencanain dulu gitu mau buat data apa. Atau data ini bisa kita rencanakan misalnya kita mau buat data tentang data siswa atau tentang data rumah sakit atau tentang data pelajaran. Itu boleh direncanakan dulu tentang data apa. Nah, selanjutnya sebelum itu kita harus menginstal dulu MySQL di official website. Yaitu di sini nama websitenya https www.mysql.com www.mysql.com atau kita juga bisa pakai MySQL ini dengan menginstal SAM di web. Karena yang di SAM itu kita udah pernah ya download, dibimbing langsung oleh Bapak, jadi mungkin di pemeragaan kali ini kita akan lebih ke SAM. Kita lebih ke pakai SAM daripada pakai aplikasi langsung MySQL dari webnya. Nah, selanjutnya kita bisa mulai server MySQL-nya di software MySQL langsung yang di web ini atau kita bisa pakai SAM. Selanjutnya kita buka command line MySQL-nya, lalu kita buat database MySQL, buat tabelnya, lalu masukkan datanya. Nah, di sini kita rencananya akan membuat sebuah database yang berisikan tentang bangun datar, yaitu memuat sifat-sifat bangun datar dan rumus-rumusnya. Di sini kita rencana membuat bangun datar dari persegi, persegi panjang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, lalu segitiga siku-siku, segitiga sembarang, trapesium, trapesium siku-siku, jajar genjang, belah ketupat, dan yang terakhir layang-layang. Nah, karena di sini kita akan mendata gitu supaya kita lebih mudah menyortir gitu. Misalnya kita mau cari sifat-sifat layang-layang, berarti nanti kita muncul gitu. Daripada seperti ini gitu ya, kita akan mencoba memasukkannya ke MySQL. Nah, mungkin untuk
tadi, ini contoh kalau misalnya kita masukin ke Excel atau ke tabel biasa di Microsoft. Mungkin bentuknya akan tabel biasa seperti yang sering kita buat atau yang sering kita bikin ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya MySQL, kita di sini kita mulai dulu menyalakan MySQL-nya di SAM. Nah, kalau misalnya udah start, kita buka server MySQL-nya di CMD, yaitu di command prompt. Nah, di sini dimulai dengan menuliskan ini sudah ada langsung. Lalu di sini diminta dimasukkan, kita masukkan CD titik-titik, lalu CD titik-titik, hingga memunculkan CD, nanti masukin SAM-nya, lalu masukin MySQL-nya, masukin cdbin, sehingga nanti kita bakal masukin nama servernya, yaitu kita pakai user root ya, MySQL user root. Nah, kenapa kita harus kayak gini dulu? Supaya nanti MySQL-nya itu berjalan pas di SAM-nya gitu. Nah, ini kan udah jalan nih, udah welcome to the MariaDB. Nah, kenapa ini MariaDB? Kenapa gak tulisannya MySQL? Nah, untuk informasi aja, kalau MariaDB ini sebenarnya mirip-mirip atau sama aja kayak MySQL, karena ini tuh dari source kode yang sama. Jadi adalah kayak sejarahnya gitu, kenapa MySQL dan MariaDB ini kayak saling berhubungan gitu. Jadi intinya kalau misalnya di sini munculnya MariaDB, bukan MySQL, ini tuh sama aja. Nah, misalnya ini MySQL-nya yang lama, SAM-nya yang lama, ini munculnya MySQL di sini. Kalau misalnya yang baru, di sini munculnya MariaDB, jadi sama aja. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti kita bisa ke aplikasi software SAM-nya. Mungkin di sini ya, ini belum ditampilkan. Nah, jadi kita bisa mulai dari sini nih, kan ini udah start ya. Nah, kita bisa mulai awali dengan memencet sel. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Nanti munculnya seperti ini. Nah, terus kita buka komen lainnya dengan dengan akun user tadi yang udah kita setting di command prompt. Nah, langsung aja muncul di sini welcome. Terus di sini sebelum kita memasukkan data, kita cari dulu database apa yang udah ada di sini dengan mengetik show database, lalu ketik titik koma. Nah, nanti enter, nanti muncul. Nah, di sini database yang udah ada itu ada bangun datar. Ini bangun datar sebelumnya udah pernah dibuat, udah pernah nyoba. Jadi ada muncul di sini. Tapi kalau yang dari sananya itu ada information schema, ada MySQL, performance, dan yang lainnya sampai tes. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat database-nya langsung, yaitu kita tulis bahasa query-nya, yaitu read database. Misal kita mau namain nama database-nya ini rumus matematika. Nah, karena kalau apa harus pakai ini, garis bawah yang ini, karena kalau misalnya nggak pakai garis bawah yang ini, cuma spasi doang, itu bakal error. Jadi kita spasinya pakai ini. Lalu titik koma. Nah, kalau misalnya udah muncul query oke, berarti itu bahasanya udah masuk. Oke, di sini karena kita udah buat database-nya, di dalam database itu kita akan membuat tabelnya. Jadi ada sebuah database, nanti di dalam database-nya itu kita bikin tabel. Nah, ini di sini udah ada ya kan MariaDB rumus matematika. Nah, berarti ini sudah ada di dalam database. Nah, di dalam database ini kita membuat tabel, yaitu masukin bahasa query-nya, yaitu create table, nama tabel misalnya rumus bangun datar. Tutup kurung buka kurung, enter, lalu di sini kita tambahin no integer 2.
Nah, ini yang integer ini sudah dijelaskan ya oleh Piras tadi, lalu not 0. Nah, kenapa kita tambahin not 0? Jadi, kita setting supaya isi kolomnya itu jangan kosong. Lalu, koma, enter lagi, kita tambahin kolom yaitu nama bangun. Varchar 50. Nah, varchar ini adalah kan kita nggak ngitung ya jumlah huruf dari nama bangun, misalnya dari persegi. Kalau misalnya persegi itu kata-katanya kan belum kata-kata itu ada persegi, berarti ada 7 kan. Nah, untuk nama bangun yang lain kayak segitiga, siku-siku, dan yang lain itu kan jumlah hurufnya itu gak sama. Jadi kita tulis aja varchar 50. Jadi kayak kita batasin space 50 gitu. 50 huruf. Nah, adapun char, kalau char itu kayak udah pasti gitu. Beda. Kalau char itu kita udah tahu ada berapa hurufnya. Kalau misalnya varchar ini kita belum tahu gitu. Jadi kita di sini pakai varchar, lalu not 0 sama kayak tadi, koma, enter, lalu kita tambah lagi luas. Luas varchar 50, not 0. Nah, selanjutnya koma, keliling, kita tambahin keliling, varchar 50 not 0, koma, dan kita tambahin lainnya. Untuk keterangan lainnya, kita varchar 80. Jadi kayak lebih banyak space supaya nanti kalau misalnya kita masukin data, si datanya itu gak akan kepotong gitu. Not 0, terus di sini gak pakai koma karena kita bakal tutup. Di sini ditutup lalu titik koma. Kita enter, nanti ada kata query oke. Berarti di sini bahasa query-nya udah masuk. Nah, kalau misalnya error, nanti error kayak gini, nanti kayak ada keterangannya si CMD ini bakal ngasih kayak ini tuh salahnya ada di line berapa, misalnya line 1. Nah, nanti kita cek line 1 ada apa nih, misalnya kurang koma. Nah, berarti kita ulang lagi nulis dari awal gitu. Terus di sini kita langsung masukin data. Masukin data tadi insert input. Di sini nama tabelnya. Nama tabelnya di sini rumus, bangun datar, velus, buka kurung. Kan tadi nama kolomnya itu kan nomor, nama bangun, luas, keliling, dan lainnya. Berarti nomor 1, koma, titik 2, kutip, kutip nama bangunnya di sini kita masukin persegi, kutip, koma, kutip lagi, luasnya, luas dari persegi itu apa? Berarti di sini S kuadrat. S kuadrat di sini kita tulis pakai manual ya ininya. Terus kita tutup lagi dengan kutip, koma, kutip, masukin lagi berarti keliling. Keliling sama dengan 4S, kutip, koma, terus terakhir kolom lainnya berarti di sini kita lainnya masukin rumus diagonal. Yaitu kutip, D sama dengan S dikali SQRT itu akar ya. Jadi sama SQRT berarti S dikali akar 2. Kutip, lalu kita tutup dengan kurung tutup, lalu titik, koma, enter. Hasilnya query oke. Berarti di sini aman. Lalu kita masukin data selanjutnya juga seperti ini sama. Cuman hati-hati di sini untuk kutipnya, komanya, dan kurung buka tutupnya jangan sampai ketinggalan. Lalu ini, oke. Nah, di sini karena kita udah masukin 2 data, kita mau cek nih ini bentuknya kayak gimana. Nah, berarti untuk menceknya ini kita tulis select bintang. Kita bakal lihat di tabel rumus bangun datar ini udah diisi apa aja. Tampilannya kayak gimana. Titik koma, di enter, maka muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini kan tadi kita udah masukin kolom no, nama bangun, luas, keliling, dan lainnya. Tadi juga kita udah masukin datanya ya di sini. Nah, nanti harus teliti juga, kita kan create kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita masukin datanya juga 5. Kalau misalnya kita masukin 4 atau lebih dari 5, itu gak akan bisa query oke. Jadi error, jadi harus ngulang lagi.
Terus selanjutnya di sini ada memberi perintah, yaitu menambahkan kolom dengan dash. Di sini kita melihat keterangan dari tabel rumus bangun datar. Tadi udah masukin create tabelnya, 0, integer 2, 0, varchar-nya ada di sini. Nah, untuk key-nya ini gak ada karena kita gak kunci ya tadi. Beda sama yang contoh dari yang udah Firas sampaikan, yaitu kalau misalnya NIM, sekarang udah hilang. Tadi udah di delete ya, udah di drop. Nah, selanjutnya ada memberi perintah memilih kolom atau baris tertentu. Misal di sini kita akan memilih kolom yang persegi aja. Berarti select bintang from rumus bangun datar, where, di mana, di 0 sama dengan 1. Misal di sini langsung enter, kita muncul, karena tadi di rumus bangun datar, berarti ini tabelnya rumus bangun datar, terus di nomor 1. Nanti nomor 1 ke sono nanti akan muncul seperti ini. Berarti nomor 1 ada persegi dan seterusnya. Nah, adapun kita juga bisa milih kan tadi ke bawah, ke ini ya, ke samping. Nah, kita bisa cari ke bawah dengan cara select nama kolomnya, nama bangun, dan luas. Dari nama tabelnya rumus bangun datar, titik koma, nanti enter muncul. Karena kita nyarinya nama bangun berarti muncul semua nama bangun. Kita nyari luas, muncul luas. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini ada perintah mengubah isi kolom. Kita bisa ubah isi kolom. Yang pertama di sini kita pilih dulu yang kolom nama bangun aja. Kita seperti tadi select nama bangun from nama tabelnya. Karena tadi sama luas, jadi koma, ini mah cuma satu aja, jadi gak usah pakai koma, jadi muncul nama bangun semuanya. Terus kita update salah satu